Itu orang tua kalian, bilangnya Sampurasun, dari leluhur-leluhur kalian. Dibilang campur racun, kalian gak mergoblok namanya itu. Bisa kita lihat itu. Beliaunya sampai semarah itu. Mendengar ya, tentang hal yang mungkin pernah disampaikan oleh Rizik Syihab ini. Saya rasa dalam hal ini ya, tesis Kiai Imad ini perlu diangkat, perlu untuk dikemukakan ya, biar masyarakat ini tahu bahwa Rizik dan kawan-kawan dari klan Bagui ini bukan zuriyah Nabi. Saya rasa itu ya poin yang luar biasa. Memang nanti masyarakat ya, ketika sudah tahu begitu, sudah banyak yang tahu, ya kita bisa rasakan nanti. Dan luar biasa tesis Kiai Imad ini ya. Jadi mari kita lihat di mana video Rizik Syihab yang mungkin ini ya, masih baru lah, ya, tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Ini perlu untuk kita dengarkan bersama bagaimana kritik yang cukup menegangkan yang telah disampaikan oleh beliaunya, seperti video cuplikan yang telah kita dengar barusan. Biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita mulai video ini, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Sudah meninggalkan kita, tapi semangat juangnya tidak boleh padam di tengah-tengah kita, saudara. Walaupun beliau sudah pergi, saudara, ke alam barzah, tapi kita yang masih ada di alam dunia wajib untuk melanjutkan perjuangannya. Bagaimana dulu Abitam mengajarkan kita, saudara, untuk selalu menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Saudara, kita lanjutkan. Ini kalau bicara menegakkan keadilan, melawan kezaliman, saya punya pengalaman dengan Abitam, saudara. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Abitam marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyaplek akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan, datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame, nggak boleh nggak datang, harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati, bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng, saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam, saudara.
Kita berangkat ke sana, ya ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir. Sampaikan kepada si raja syirik, jangan memperalat masyarakat, jangan mengadu domba umat. Betul? Kalau memang dia jantan, dia punya keberanian, sebutkan saja kapan mau perangnya lawan kami. Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, kami akan datang ke perang. Takbir. Silakan sebutkan mau bagaimana cara perangnya. Mau tangan kosong jadi, mau pakai golok dan barang jadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi, saudara. Ya, kita nggak bakal mundur, sudah. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu nyalinya jadi perang sampai di mana, saudara. Dan saya ingatkan yang ingin menghadang saya, kalau Anda ingin menghadang saya, tolong bunuh saya, jangan sampai nggak mati. Sebab kalau saya nggak mati, saya kumpul Anda walaupun ke lubang. Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul, saudara, kumpul. Preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar, bubar. Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi kita-kita aja, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir, takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara, gelar acara
Dan malam itu saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita saudara. Mereka semua takut, dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa saudara bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya, Allah selalu memberkahinya, Allah selalu menjaganya dari alam barzah sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini. Dan waktu saya menggelar bersama-sama para ulama, bersama para kiai, menggelar aksi 411, aksi 212, aksi yang berjilid-jilid. Saudara, orang yang ada di belakang saya adalah Abitam. Semangat beliau, doanya, dukungannya, bahkan beliau ikut keliling dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai. Beliau yang ikut memobilisasi supaya kiai, pesantren, majelis taklim di mana-mana ikut turun, saudara. Makanya jangan kaget kalau yang turun di 212, saudara, itu tembus bisa 7 juta lebih, saudara. Kenapa? Karena memang banyak ulama-ulama yang ikut mendukung, ikut bergerak, ikut berjuang. Dan di antara yang paling besar jasanya adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Abitam. Mudah-mudahan itu menjadi pahala perjuangannya, pahala jihadnya, pahala yang akan membuat beliau insya Allah masuk ke dalam surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia teman-teman hal-hal disampaikan oleh Rizik bin Syihab. Jadi begini, dari semua apa yang diceritakan oleh Rizik bin Syihab, ini ngapain sih sampai cerita model begitu? Seolah-olah sedang berhadapan dengan musuh, ya, dalam hal ini tentu musuh Islam. Padahal Kang Deddy juga muslim. Soal patung, kan patung Kang Deddy buat itu bukan untuk disembah. Oh, kereta kencana itu ada sesuatu, itu bukan untuk apa-apa, itu untuk menghormati kebudayaan di masa lalu tanpa kemudian menyekutukan Allah. Di situ menilai mengandung nilai pesan-pesan tertentu untuk kemudian dilestarikan, bukan sebagai sesembahan. Ini kan pelajaran dasar yang sering saya katakan ya. Jadi kalau begini kok seolah-olah dramatis, jihad, ayo. Mungkin orang yang FOMO ya, cara beragamanya kurang berpengetahuan, ngajinya setengah-setengah, yang ngajinya terlek banget, itu iya ini musyrik, ini enggak, lu aja ngajinya kurang jauh bos. Apa sesuatu dikatakan musyrik itu ketika menyekutukan Allah, bukan cuma sesajen, bukan cuma patung. Anda meyakini bahwa besok Anda tidak makan, Anda meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari energi Tuhan, siapapun itu, Anda berpotensi kafir. Jadi dari semuanya diceritakan itu apa sih? Kita mau tarik dalam pandangan politis ya, dari kacamata politisnya. Ya, ini opini ya, silakan kalau tidak sepakat ya. Sama seperti tulis esai lah. Ini sebagai reaction dari apa yang disampaikan oleh Rizik bin Syihab tadi di panggung. Kalau kita tarik dari bagaimana hasil, alam bekerja dan tentu ada kerja Tuhan dalam hal ini ya. Allah memberkahi Kang Deddy Mulyadi. Dengan cara apa? Dengan cara elektabilitas Kang Deddy yang dulu banyak diserang soal patung. Bahkan Rizik bin Syihab pernah mengatakan campur racun. Kalau tidak salah itu juga berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Orang Sunda harus marah kalian ya. Campur racun loh. Rizik bin Syihab ngomong campur racun. Apa kalian goblok gitu nggak marah gitu? Ya. Itu orang tua kalian bilangnya sampurasun dari leluhur-leluhur kalian. Dibilang campur racun, kalian nggak marah, goblok namanya itu. Ya. Jadi balik lagi soal bagaimana keadaan politik ya, dalam keadaan dari mana dalam perspektif politiknya teman-teman ya. Kita urai dari sini, justru Kang Deddy Mulyadi sekarang unggul. Jadi ketika Rizik Syihab sekarang keluar, siapa sih yang dengar? Coba bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi ketika kunjungan ke Sukabumi, ketika kemarin kunjungan ke Bekasi, ke Citarum, ke Bogor. Itu masyarakat sorak hidup Pak Deddy, bahkan ada yang mengatakan, baru ini punya gubernurnya, kurang lebih begitu. Kemarin di Bekasi. Coba
Dan masyarakat lebih mencintai Kang Deddy Mulyadi. Dan sekarang sudah jelas. Ya, kemarin itu yang menjadi Bupati Purwakarta didukung oleh Kang Deddy Mulyadi menang. Dan incumbent mantan istri Kang Deddy yang mencalonkan kembali hanya mendapatkan 7%. Itu pengaruh dari KDM Kang Deddy Mulyadi, Pak. Jadi masyarakat Jawa Barat sudah tidak peduli tuh Rizik Syihab ngomong apa kek. Enggak. Sekarang masyarakat sudah cerdas, sudah tidak bisa lagi persoalan agama atau politik identitas dalam nuansa keagamaan ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk meraih elektabilitas. Ini kalau kita bicara dalam ruang politis ya, dalam pergerakan politik, dalam wacana politik, dalam interpretasi politik. Begitu teman-teman. Jadi dalam hal ini saya tidak membenci Rizik Syihab dia. Saya tidak membenci Rizik Syihab sebagai pribadi. Saya tidak menjelek-jelekan beliau, tidak. Cuma dari apa yang beliau sampaikan, dari Rizik bin Syihab sampaikan ini. Jadi reaksinya di situ. Anda jangan bego juga, jangan goblok juga. Jangan menandakan EQ kita beneran 78 kelihatan banget gitu. Jadi EQ 78 itu ya setara dengan monyet. Monyet itu orang hutan ya, itu 70, 80 sampai 90. 70 sampai 90 Pak, EQ monyet. EQ orang hutan. Ya jadi nggak perlu emosi, itu fakta, data yang nggak bisa dibantah. Jadi ketika EQ monyet diajak beragam ya gitu, bisanya marah, tawuran, ya karena nggak punya otak, nggak bisa ngaji, nggak bisa menguraikan hal-hal yang tafsiriyat. Ketika cuma bisanya marah, masuk dalam momen politik ya cuma bisa dikendalikan. Oh bilang aja jihad, jihad semua. Padahal yang dilawan tuh sama-sama Muslim. Pak, kita jihad itu kalau ini konteks perang ya, konteks artinya adu fisik gitu. Itu kafir harbi, Pak. Sesama Muslim mengapain? Demi sebuah acara, ada pegelaran, ada penceramahannya mengatasnamakan Islam, mau yang itu Islam juga. Apa nggak sia-sia hidup Anda? Jihad, tarung demi hal konyol seperti itu. Kan goblok namanya. Saya bilang karena emosi saya. Saya masih muda begini. Ya karena ya gimana ya, EQ kita 78. Saya tidak mengatakan orang-orang yang beragama itu EQ 78. Cuma rata-rata. Makanya saya bilang jangan menandakan bahwa EQ-nya 78. Beragama itu harus cerdas, jangan digoblok-goblokin sama orang. Ya. Jadi mau ngaji fikih, ngaji hal-hal berkaitan dengan apa tuh ngaji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini di momen Ramadan ya, saya bilang goblok-goblok tadi itu ya karena saya ngelihat apa ya, masa gini teman, masuk akal nggak ya? Yang gobloknya gini, bukan kasar, bukan ujaran kebencian, bukan. Ketika ada orang Muslim sama Muslim, entah yang satunya katanya dibilang preman, entah satunya ini apalah karena Allah, itu kan persoalan hati yang tidak satupun orang tahu, ya kan? Ya bener nggak? Sepakati dulu nih. Karena Allah atau tidak karena Allah itu kan urusan hati. Itu tidak sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi oleh sains. Maka kata agama fakum bil zahir. Jadi udahlah, soal itu kita tidak bisa identifikasi, jangan dibawa-bawa. Yang intinya adalah satu ini Muslim, satu ini Muslim bertengkar, loh ini bilang jihad. Kan aneh. Padahal konsep jihad dalam Islam itu ketika seorang Muslim berhadapan dengan kafir harbi, kafir yang menyerang. Dan Islam untuk defense dulu, oh ini nyerang nih, baru kita counter attack. Kalau kafirnya bukan harbi, Pak, itu nggak ada soal. Kita bisa berdampingan. Maka dalam Islam itu ada konsep ukhuwah insaniyah. Gitu loh. Jadi jangan melawan sesama Muslim, apalagi sesama anak bangsa, bilangnya jihad. Ya dari statementnya gitu loh, dari statementnya, dari ungkapan, dari ketidaksetujuan, bukan ke persoalan pribadi, bukan ke pribadinya ya. Jadi begitu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertama yang memang menurut saya mesti kita viralkan, ya, yang mesti kita umumkan, yaitu tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Battani. Tesis yang dengan terang-terangan ya menyampaikan bahwa mereka ini bukan dzurriyyah Nabi. Saya rasa itu ya hal yang memang perlu untuk kita dalam hal ini sampaikan kepada masyarakat, terhadap masyarakat Jawa Barat. Mungkin ya
di Indonesia ini mesti mendengar polemik ini dengan tesis Kiai Imad yang sampai saat ini ya dari mereka klan Ba'alwi tidak bisa membantahnya. Saya rasa masyarakat bakal sadar begitu loh. Jadi tidak hanya menampilkan ya, tidak hanya menyadarkan dari perkataan mereka mungkin terhadap Gus Dur ya, seperti perkataan Rizik terhadap Gus Dur bagaimana. Saya rasa ya dalam menunjukkan penelitian Kiai Imad ini, masyarakat tambah sadar begitu loh, ya. Masyarakat tambah sadar. Dan jujur saja, saya pun dulu ya pernah loh jadi muhibin. Saya juga pernah jadi muhibin klan Ba'alwi ini. Tapi akhirnya saya sadar ya, saya sangat bersyukur sekali. Saya sadar. Saya sadar teman-teman. Nah, walaupun ya dari teman-teman saya juga banyak yang memberikan sebuah kritik terhadap saya ya, tapi ya saya dengan ketegasan menyampaikan agak bisa saat ini saya mempercayai mereka agak bisa. Ini karena sudah mereka gak bisa bantah tesis Kiai Imad dan bagaimana hasil DNA mereka sudah tidak menunjukkan seperti itu. Artinya kalau kita katakan terputus, saya rasa lebih mantap kita katakan tidak pernah nyambung memang mereka. Ya bisa kita lihat dari hasil tes DNA bagaimana, dari hasil penelitian Kiai Imad bagaimana. Mereka bukan Dzurriyyah Nabi. Saya rasa Kang Deddy juga perlu tahu hal ini. Ya, jadi untuk masyarakat se-Indonesia ya, saya rasa perlu untuk mendengarkan ya, untuk tahu ya, kemudian bagaimana tesis Kiai Imad ya di dalam membongkar nasab mereka yang coba kita lihat Bahar ya. Bahar cucu Nabi, bukan. Jadi untuk Bahar Smith ini bagaimana tanggapannya terhadap Kiai Imad bisa kita lihatlah di video-video yang sudah beredar. Jadi Har, lo itu bukan Dzurriyyah Nabi ya, bukan Har ya. Anda bukan Dzurriyyah Nabi Har. Bilang juga kepada klan-klan Ba'alwi yang lain Har ya. Jadi dari klan Ba'alwi semua yang namanya Baib ini ya, dari keturunan Ubaidillah ini. Jadi semua bukan Dzurriyyah Nabi. Ya, mohon ini dicermati dengan baik. Dan sebelum Anda, ya mungkin Anda tidak akan percaya seperti itu ya terhadap saya. Mungkin Anda baru mendengar channel ini atau official ini. Tapi coba Anda lihat ya, miliki buku bagaimana tesis Kiai Imad itu. Ya, ulama Nusantara menggugat nasab Ba'alwi atau keterputusan nasab Ba'alwi. Artinya karangan Kiai Imad yang sudah beredar. Coba Anda baca itu. Dan itu edukasinya luar biasa. Artinya Kiai Imad membantah orang-orang yang membela nasab Ba'alwi juga di sana ya. Oh ini katanya ada data seperti ini, begini-begini, Kiai Imad sudah membantahnya itu ya. Dan itu dengan cukup gamblang sekali. Saya rasa itu memang perlu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya apabila ada kekeliruan, saya Al-Fakir atau Official mohon maaf sebesar-besarnya. Ya itu bisa jadi teman-teman ya, saya salah dalam memahami atau apalah itu. Ya kita akhiri saja.